Assalamualaikum, halo semuanya. Nama saya Adrian Suraswandi. Saya berasal dari SMA 15 kelas 10 dan saya sedang berada di Pura Kertajaya. Pura Kertajaya yang beralamatkan di Jalan KS Tubun Belakang nomor 108, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci. Pura Kertajaya didirikan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 1982 oleh para tokoh umat Hindu Tangerang yang sudah berada di wilayah Tangerang sejak tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada saat itu, disepakati oleh umat Hindu wilayah Tangerang pembangunan pura meliputi Padmasana, Anglura, Taman Sari, dan Penyengker Pura. Adapun tokoh umat Hindu Tangerang yang mendirikan Pura Kertajaya Tangerang diantaranya adalah Bapak Iketut Suhardana, Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Imade Gunaksa, Komisaris Polisi Purnawirawan Ida Bagus Putusaniasa, Anak Agung Anom Suwarta, Iwayan Kerta, dan lain-lainnya. Pembangunan pura tahap pertama dapat diselesaikan pada tahun 1985 dengan biaya swadaya umat yang saat itu umat Hindu di Tangerang bekerja di pabrik dan pegawai negeri di angkatan. Walaupun pura baru selesai sebagian, namun semua kegiatan keagamaan dipusatkan di pura, baik kegiatan ritual maupun sosial keumatan. Sebelum pembangunan pura, di Tangerang sudah terbentuk sebuah organisasi keumatan yaitu Sukaduka Hindu Dharma Tangerang yang didirikan pada tahun 1974 di rumah Bapak Imade Gunaksa dengan jumlah umat 50 kakak dari seluruh wilayah Tangerang. Kemudian pada tahun 1985 terjadi peleburan organisasi Sukaduka Hindu Dharma Tangerang menjadi Parisada Hindu Dharma Indonesia Tangerang. Alasan diadakannya peleburan ini adalah mengingat telah secara resmi adanya pura di Tangerang, maka diperlukannya adanya wadah secara formal yang dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan masalah-masalah keumatan di Tangerang kepada pihak pemerintah pusat maupun daerah. Itu saja vlog saya tentang sejarah tempat ibadah Pura Kertajaya di Kota Tangerang. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tempat ibadah Gereja Santa Maria yang dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Hai, jadi kita lagi di Gereja Santa Maria. Sekarang tugasnya aku, nggak tugas aku sih, tapi lebih banyak ke aku karena aku penanggung jawab di gereja. Bye bye. Gereja Santa Maria merupakan gereja tertua di Kota Tangerang. Lokasinya berada di sisi kanan Jalan Raya dan Mogot Kota Tangerang. Gereja Santa Maria ini didirikan pada tahun 1952. Gereja ini menyediakan tempat ibadah umat Kristiani untuk ibadah rutin minggu pagi, sore, malam, ibadah misa, Paskah, Kamis Putih, Baptis, Natal, hingga Jumat Agung. Yang sejuk dengan sejarah gereja di Kota Tangerang yang kuat sehingga menjadi tempat ibadah bagi umat Kristen Kota Tangerang. Pada tahun 1948, Bapak Uskup MGR Petrus Wilkers SJ memutuskan untuk menempatkan Pastor J. Van Linget SJ di Tangerang sekaligus sebagai pastor tentara. Keadaan saat itu tidak memungkinkan pastor untuk menemukan sebuah tempat yang layak untuk ditinggali. Sampai akhirnya pastor itu mendapat tempat di Jalan Raya 15, bekas Ramerwa School yang didirikan oleh Zending pada tahun 1938.
Gedung di Jalan Raya 15 itu merupakan gedung bekas markas tentara Belanda selama Perang Dunia Kedua. Namun, setelah Jepang masuk ke Indonesia, maka diambil alih oleh tentara Jepang. Kemudian beralih kepada Inggris dan akhirnya kembali menjadi markas tentara Belanda. MGR Wilkens SJ meminta bantuan Pastor Laurentius van der Werf SJ yang kala itu menjadi pastor kepala paroti Mangga Besar untuk menangani Tangerang. Beliau dikenal ahli dalam misi Tionghoa. Maklum, masyarakat Tangerang pada saat itu terdiri dari dua suku terbesar, yaitu suku Cina yang sudah berabad-abad di sini dan suku Banten asli. Maka selama beberapa kali dalam seminggu, Pastor van der Werf selalu mengunjungi ladang barunya itu. Oke, udah selesai di gerejanya. Sekarang mau ke kelenteng Bontek Bio. Itu habis itu bagian aku. Iya, bagiannya Yola. Bye bye. Sampai bertemu di kelenteng. Halo, jadi kita mau ke kelenteng. Adanya di kawasan Pasar Lama. Ya. Halo guys, jadi kita udah ada di kelenteng Bontek Bio. Sekarang ini di belakang aku. Kelenteng Bontek Bio adalah kelenteng tertua di kota Tangerang. Lokasinya berada di sudut Jalan Bakti dan Jalan Cilane di kawasan Pasar Lama Tangerang. Kelenteng Bontek Bio ini dibangun pada tahun 1684 dan tampak mencolok karena dominasi warnanya dihias oleh warna merah terang. Bagian atap utamanya menampakkan sepasang naga mengapit mutiara dan lampion merah yang bergelantungan di langit-langitnya. Di tengahnya terdapat pendupaan berwarna emas atau hiola utama. Di sisi kanan dan kirinya terdapat menara pembakaran kertas sembahyang bercat merah. Bangunan utama kelenteng terdiri dari ruang dewa utama yang dikelilingi oleh serambi bagi dewa dan dewi. Kelenteng Bontek Bio ini sempat direnovasi besar-besaran pada tahun 1844. Kita udah selesai mewawancarai di kelenteng Bontek Bio. Sekarang kita mau menuju ke Masjid Kayu Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian. Dan saya Adrian. Dan kita sekarang berada di Masjid Kayu Pasir. Masjid Jami Kali Pasir yang berada di kota Tangerang, Banten menyimpan sejarah panjang soal syiar Islam di Tangerang. Masjid tersebut merupakan masjid tertua di kota Tangerang, usianya kini 446 tahun. Terletak di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Masjid Jami Kali Pasir berdiri di tengah-tengah permukiman warga. Masjid ini memiliki warna krem di dinding luarnya dan didominasi warna putih di bagian dalam. Gentingnya berwarna hijau. Bangunan ini sejatinya menghadap ke arah barat, tepatnya menghadap ke Sungai Cisadane. Namun tak ada pintu masuk di bagian muka masjid ini. Di bagian muka masjid yang merupakan halaman utama terdapat sejumlah makam. Jamaah yang akan memasuki area peribadatan pun berziarah ke makam-makam di sana. Bisa masuk melalui pintu yang terletak di sisi utara dan di sisi selatan masjid. Begitu memasuki area dalam masjid, jemaah akan melihat kokohnya 4 pilar berwarna hitam dan berdiri tepat di bagian tengah Masjid Jami Kali Pasir. Didirikan pada 1576. Penasehat DKM Masjid Jami Kali Pasir, Ahmad Jairoji berujar,
Masjid tersebut ditetapkan pada masjid pada 1576, kata Jairoji. Tidak ada yang mengetahui orang meresmikan bangunan tersebut sebagai masjid. Namun, lanjut dia, yang memutuskan masjid itu berdiri pada 1576 adalah Tobari As-Hajili, seorang ulama di kota Tangerang sekaligus pemilik pesantren di Priuk, kota Tangerang, yang menentukan tahun berdirinya masjid ulama juga. Masih ada orangnya sekarang, yaitu Kiai Haji Tobari As-Hajili, ungkap Jairoji saat ditemui. Sekian dari saya vlog tentang sejarah Masjid Jembetuli Pasir. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Dan saya akhiri vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.